Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa dimanapun berada, mari hari ini kita lanjutkan kembali pengajian Ramadan dengan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Monggo kita mulai sebelumnya dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan Mbah Mutamakin wa Romo Kusuma wa Yasin wa Muhammadin wa Sanusi wa Rifa'i wa Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami' ahlul qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan ummi wa abi wa muassisi hadzal ma'had wa muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama di Indonesia wa khususan musannifi hadzal kitab Syekh Ali Ma'sum ghafarallahu lahum wa satara'u bahum yu'li darajatihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi Fathil Qadiri di halaman 11. Wa fi Fathil Qadiri, dan di dalam kitab Fathul Qadir, Ruwiya an Aliyin karramallahu wajhah, telah diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, ini sabda Nabi, man marra 'alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad. Man marra, barang siapa yang lewat, alal maqabiri, atas beberapa kuburan, jadi barang siapa yang melewati kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, ihda asyrota, 11 kali, summa wahaba, kemudian ia memberikan ajroha, pahalanya qul huwallahu ahad tadi, diberikan lil amwati, kepada orang-orang yang telah meninggal, u'tiya, maka ia akan diberikan minal ajri, dari pahala itu, bi'adadil amwati, sebanyak bilangannya orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini masih melanjutkan di bagian pertama kemarin tentang mengirim pahala bacaan atau sedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya. Ini masih kita lanjutkan. Dari Nabi itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang lewat kuburan dan membacakan qul huwallahu ahad 11 kali, yang pahalanya diberikan kepada para orang-orang yang sudah meninggal di kuburan itu, maka bukan berarti orang itu tidak mendapatkan pahalanya karena sudah diberikan, tapi justru dia diberi balasan lagi, u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Jadi orang itu dapat balasannya, itu mendapat pahala sejumlah orang yang meninggal di situ. Jadi memberikan 11, menghadiahkan 11 kali surat Al-Ikhlas itu justru pahalanya lebih banyak dari yang kita berikan, ya. Ini artinya kita jangan pelit gitu untuk menghadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa an Anasin annan nabiyya, diriwayatkan dari Anas annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suila, itu ditanya, Nabi ditanya, faqala as-sailu, maka orang yang bertanya itu bilang atau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna natasaddaqu, sesungguhnya kita ini bersedekah, an mautana, untuk orang-orang yang meninggalkan kita, wa nahujju anhum, dan kita juga berhaji untuk mereka,
Wa nad'u lahum, dan berdoa untuk mereka, mendoakan mereka. Hal yasilu dzalika ilaihim, apakah hal itu bisa sampai kepada mereka? Ini Nabi pernah ditanya oleh sahabat Anas. Lalu qala, bersabda Nabi, na'am innahu layasilu ilaihim. Ya, sesungguhnya itu semua bisa sampai kepada para orang-orang yang sudah meninggal tadi. Artinya berarti masih ada hubungan antara orang meninggal dan orang yang hidup ini. Ketika kita bacakan doa, kita sedekahi, ya, kita hajikan, ternyata dia masih bisa menerima pahala itu. Wa annahum la yafrahuna bihim, wa annahum, dan sesungguhnya para orang-orang yang meninggal itu la yafrahuna bihi, ia sangat berbahagia atasnya. Jadi begitu kita kirim sedekah itu mereka bahagia sekali. Kama yafrahu ahadukum bitabqi, sebagaimana kalian itu di antara kalian itu berbahagia ketika dihadiahi, diberikan satu nampan, ya, satu hadiah, satu nampan, idza uhdiya ilaihim, ketika diberikan kepada mereka. Jadi ibaratnya antara orang yang meninggal maupun orang yang hidup tuh sama, nek dibai hadiah ya seneng gitu. Ketika jenengan masih hidup diteri hadiah ya bahagia sekali, nggih. Guyang-guyu meskipun sudah tua itu ya seneng, dapat kado, dapat bingkisan, itu bahagia. Nah, orang yang meninggal juga sama. Ketika dikirim kado, dikirim hadiah, mereka juga bahagia. Ziyadatun minal faqiri. Ini ada tambahan dari, nah ini kemarin yang agak lupa saya sampaikan, nggih, di awal, bahwa kitab ini ditulis oleh Mbah Ali Maksum, tetapi kemudian ditahqiq oleh Kiai Ahmad Subeki Masyhadi dari Pekalongan. Jadi yang sudah dicetak sekarang ini itu sudah tahqiqan dari Imam Ahmad Subeki Masyhadi, dan itu sudah atas izin dari Kiai Ali Maksum. Di dalam mukadimah itu ada takridan dari Mbah Ali Maksum yang memberikan izin kepada ini tadi Mbak Kiai Ahmad Masyhadi tadi, ya, Kiai Ahmad Subeki, untuk memberikan tambahan karena diberi komentar dan diberi tambahan-tambahan, dan itu sudah diizinkan oleh Mbah Maksum. Nah, ketika di sini ziyadatun minal faqir itu maksudnya adalah tambahan dari Kiai Ahmad Subeki ini. Jadi itu yang teks aslinya tadi dari Mbah Ali Maksum, tapi tambahan ini dari Kiai Ahmad Subeki. Ziyadatun minal faqiri, ini ada tambahan dari Imam Ahmad As-Subeki Al-Faqir. Ini namanya tawadhu, ya, karena tidak menyebut diri sendiri ini orang yang fakir. Maksudnya fakir kepada apa? Kepada rahmatnya Allah. Jadi orang yang selalu butuh kepada rahmatnya Allah. Wa fi wasiyatil Mustafa, di dalam kitab Wasiyatil Mustafa itu dapat ada ucapan ini, ya Aliyu. Jadi wasiatnya Nabi kepada Ali itu dikumpulkan di dalam kitab namanya Wasiyatul Mustafa, ya. Biasanya kalau lagi puasa begini ya dibaca di beberapa pondok, ya, karena kitabnya tidak terlalu tebal tapi wasiatnya itu bagus-bagus dan isinya adalah akhlak. Niki kitab Wasiyatul Mustafa. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq, bersedekahlah, ala mautaka, atas orang-orang yang sudah meninggalkan kamu, para mayit yang sudah mendahului kamu. Kenapa kok disuruh bersedekah? Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakkala, itu telah mewakilkan malaikatan, kepada malaikat, yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Para malaikat itu disuruh membawa sedekahnya orang-orang yang masih hidup agar dibawa kepada orang-orang yang sudah mati, disampaikan. Begitu disampaikan, fayafrahuna biha, maka mereka sangat berbahagia atas sedekah itu. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, melebihi dari kebahagiaan yang pernah dia rasakan di dunia. Jadi kalau di dunia kita dihadiahi, dikasih bingkisan itu bahagia, seneng gitu, wajahnya berseri-seri. Nah, saat sudah meninggal, orang itu kita kirim hadiah dengan sedekah-sedekah itu, kebahagiaannya melebihi kebahagiaan mereka ketika masih di dunia. Jadi senengnya, rasa terima kasihnya melebihi itu. Kenapa? Karena kemarin dikubur itu keadaannya Masya Allah
sangat berat sekali, sangat menakutkan, sehingga dia butuh teman, butuh yang menghibur. Ketika datang orang-orang yang menghibur, memberi hadiah, memberikan pahala, itu sangat bermanfaat sekali. Ya, ini kalau kita nggak pernah kirimnya seminggu sekali, itu kasihan, nggih. Jadi kalau bisa jangan hanya kalau Jumat saja kirimnya, setiap hari, setiap sholat, setelah sholat kita baca Fatihah, entah itu baca surat Ikhlas atau sedekah apapun, selalu niatkan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu sangat membantu mereka. Jadi mereka bahagia sekali. Wa yaquluna, dan mereka berkata, apa ucapan mereka ini? Allahumma ufir liman nawwara qabrana. Allahumma, hai Allah, ighfir, ampunilah, liman, kepada orang, nawara, yang telah memberikan penerangan, qabrona, di kuburan kita. Jadi kita memberikan tadi sedekah, pahala bacaan itu sama dengan memberikan lampu penerangan kepada para ahli kubur. Mereka bahagia sekali karena kuburnya jadi terang. Wa basyirhu bil jannah, dan bahagiakanlah orang tersebut dengan surga. Kama basyarona biha, sebagaimana ia membahagiakan kita dengan mendapatkan surga. Jadi karena kita kirim doa-doa itu, akhirnya dia mendapatkan surga itu, aroma surga, nikmatnya surga dikirim karena kita doakan itu. Betapa luar biasanya manfaat doa, pahala sedekah, pahala qiraah dari yang kita lakukan untuk para orang-orang yang sudah meninggal. Summa qala syaikhu rahimahullahu. Kemudian asy-syekh, nah di sini asy-syekh ini berarti adalah Mbah Ali Maksum ya. Kemudian Mbah Ali Maksum ini berkata, wa madhhabus syafi'iyyati, madhabnya Syafi'iyah, anna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaqin. Jadi dalam pandangan madhab Syafi'iyah, madhab yang kita ikuti selama ini di Indonesia, sebagian besar kita mengikuti madhabnya Syafi'i, itu mengatakan bahwa sedekah itu sawabnya, pahalanya bisa sampai kepada mayit bittifaqin, dengan muttafaq alaih, ya, dengan kesepakatan ulama-ulama semua mazhab Syafi'i. Jadi enggak usah ragu. Kalau ditanya orang, "Emang nyampe kamu doakan?" Nyampe. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, ya kan? Dan semua mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i muttafaq alaih, menyepakati bahwa pahala itu sampai. Jadi kayak gini kita menjadi punya dalil yang kuat. Kalau ada yang nanya, kamu ngapain lah tahlilan ae ana wong mati wis mati kok didongake. Nah, ini kita punya dasar. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Mbah Ali Maksum bahwa yang enggak mengakui ya duwe dasar, yang mengakui ya punya dasar. Sekarang sudah sama-sama punya dasar. Kalau kita mengikuti enggak usah ragu. Kalau ditanya kita bisa jawab, ya. Jadi lebih mantep gitu. Wa amal qiraatu, tadi kan sedekah ya, pahala sedekah. Kalau pahala bacaan, wa amal qiraatu, adapun pahala bacaan, fal mukhtaru, maka qaul yang terpilih, kama fi syarhil minhaji, sebagaimana yang ada di dalam kitab Syarhul Minhaj, syarah Minhaj, yaitu kitab syarahnya Minhajut Talibin, miliknya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, tapi Imam Nawawi Sahibul Majmu' yang punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wusulu thawabiha ilal mayyiti. Jadi qiraah juga itu thawabnya, pahalanya juga bisa sampai kepada mayit. Ini sudah diyakini dalam pandangan madhabnya Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama atau akwalnya para ulama yang terpilih. Karena itu wayam bagi al-jazmu bihi, maka sebaiknya kita sudah mantap dengan pahala itu, li'annahu du'aun, karena semua itu adalah doa. Itu mazhab Imam Syafi'i. Gimana mazhab yang lain? Wa mazhabul malikiyati, adapun mazhabnya Malikiyah, pengikutnya Imam Malik, annahu la khilafa fi wusuli thawabis shadaqati. Sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat di dalam sampainya pahalanya sedekah ilal mayyiti, kepada mayit. Jadi kalau kita sedekah
memberikan makan kepada fakir miskin, kita niatkan iki ma'aman ini tak niatkan pahalanya untuk mbahku, untuk orang tuaku, atau untuk siapa saja, atau untuk amwatul muslimin semuanya misalnya, itu diyakini sampai dalam mazhabnya Malikiyah, mereka tidak berbeda pendapat bahwa itu bisa sampai kepada mayit. Tapi waqtulifa fi jawazil qiraati lil mayyiti, tetapi di dalam kebolehan membacakan, memberikan pahala dari bacaan kepada mayit itu terdapat perbedaan pendapat. Jadi ada ikhtilaf kalau soal qiraah. Ini berbeda dengan mazhabnya Syafi'iyah tadi. Fa aslul madhabi karohatuha. Aslul madhab di dalam Malikiyah, jadi pendapat pokoknya mazhab Maliki itu mengatakan makruh. Mengirim pahala bacaan kepada mayat itu hukumnya makruh. Tapi wadhahabal mutaakhiruna ila jawaziha. Menurut pendapat ulama-ulama Malikiyah yang mutaakhirin, yang sudah belakangan, itu membolehkan. Wa huwa alladzi jara 'alaihil 'amalu. Dan itulah yang dilakukan, ya, sudah berlaku pekerjaan itu. Fayasilu thawabuha ilal mayyiti, maka menurut mereka ya berarti thawabnya atau pahalanya itu bisa sampai kepada mayit. Wa naqala Ibnu Farahun annahu ar-rajihu. Nah, menurut Ibnu Farahun dari ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa pendapat mutaakhirun inilah itu qaul yang rajih dibanding yang aslul madhab tadi yang mengatakan makruhnya mengirim bacaan untuk mayit. Wa fil majmu'i lil Imamin Nawawi, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab lil Imamin Nawawi, miliknya Imam An-Nawawi tadi, su'ila, ini ada penjelasan, su'ila al-Qadhi Abu Thayyib, diterangkan bahwa Imam Qadhi Abu Thayyib pernah ditanya an khatmil Qur'ani, tentang khataman Qur'an fil maqabiri, di dalam kuburan. Jadi mengadakan khataman Qur'an yang dilakukan di kuburan atau di makam-makam sebagaimana yang sering kita lakukan sekarang, ya. Imam Al-Qadhi Abu Thayyib tadi kemudian menjawab, qala as-sawabu lil qari'i. As-sawabu, pahala itu lil qari'i, itu miliknya orang yang membaca. Berarti dia pahalanya itu sampainya kepada pembacanya. Terus gimana orang-orang yang mati di kuburan itu? Wa yakunul mayyitu, adapun mayitnya itu kal hadirina, itu seperti orang-orang yang menghadiri. Jadi orang yang derek rawuh menghormati khatmul Quran. Turjalahu ar-rahmatu wal barakatuh. Yang diharapkan mereka ini dari khataman Quran itu diharapkan dengan menghadiri khataman itu mereka mendapatkan rahmat dan berkahnya. Jadi tidak secara langsung mendapat pahalanya, tapi sebagai penghadir atau yang rawuh di situ itu dia mendapatkan rahmat dan berkahnya. Artinya masih mendapatkan bagian. Itu menurut Al-Qadhi Abu Thayyib dalam bacaan tadi, ya, mengirim bacaan itu begitu. Jadi kamu kalau bacaan khataman Quran di sareane Mbah Mutamakin, ini menurut pendapatnya Abu Thayyib, itu mereka yang meninggal ini ikut hadir sebagai tamu yang menghormati khataman Quran, pahalanya kembalinya kepada yang membaca, tapi orang hadir itu tadi mendapatkan rahmat dan berkahnya. Wa yustahabbu, dan disunahkan qiraatul Qur'ani, membaca Quran fil maqabiri, di kuburan lihadzal makna, karena makna ini. Berarti meskipun tidak langsung dapat pahalanya, tapi kalau kita membaca khataman Quran, baca Quran di kuburan itu justru bisa memberi kesempatan para amwatul mukminin tadi itu ikut meramaikan rawuh, ya, hormat baca Quran tadi, sehingga dia dapat pahala dari kehadirannya itu, dapat rahmatnya, maka disunahkan. Wa idzan faddu'a'u aqibal qiraati, begitu juga doa setelah membaca Quran, ya, itu aqrabu ilal ijabati, itu bisa lebih dekat kepada ijabah, kepada diberi diijabah, diluluskan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Wa du'a'u yanfa'ul mayyita, dan doa itu sangat bermanfaat untuk para mayit. Jadi kita berdoa apapun itu bisa memberikan manfaat, tapi kalau berdoa setelah membaca Quran ini aqrabu ilal ijabah, jadi lebih dekat untuk diijabahi, ya.
Wa qad naqala an-Nawawi fil Adhkari, Imam Nawawi juga telah menukil di dalam kitab Al-Adhkar an jama'atin min ashabis Syafi'i, dari sekelompok atau segolongan ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu murid-muridnya Imam Syafi'i, ya, pengikut mazhab Syafi'i. Annahu yasilu, mereka para ulama, bukan sekedar murid biasa, tapi mereka adalah juga para ulama. Annahu yasilu thawabul qiraati ilal mayyiti, bahwa sesungguhnya pahala membaca Quran, membaca apapun, ya, membaca kalimat thayyibah, pahala membaca itu bisa sampai kepada mayit kalau kita hadiahkan kepada mayit. Kama dzahaba ilaihi Ibnu Hambalin, sebagaimana yang dipahami atau mazhabnya Imam Ibnu Hambal, wa jama'atun minal ulama'i, dan segolongan dari beberapa ulama. Itu keterangan dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Anisy-Syaikhil Mufti, yang diriwayatkan dari Asy-Syaikh Al-Mufti Al-Mazkur, ya, kemarin yang Imam Mufti di di Mesir itu, ya, Imam Hasanain. Wa fil Mizanil Kubra, dan di dalam kitab Al-Mizanil Kubra lil Imam Asy-Sya'rani, miliknya Imam Asy-Sya'rani, ini dikatakan wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun. Perbedaan pendapat di dalam sampainya pahala bacaan kepada mayit atau tidak sampainya itu sangat masyhur sekali. Artinya perdebatan itu memang dari dulu ramai sekali, bukan hanya sekarang, ya, dari dulu memang sudah diperdebatkan. Ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Itu memang dari dulu sudah masyhur. Walikullin minhuma wajihun. Nah, masing-masing dari dua pendapat itu masing-masing punya dalil, punya alasan, punya patokan yang tidak perlu kita harus bertengkar. Masing-masing dua dalil masing-masing. Jadi yang mengatakan sampai juga punya dalil, yang enggak mengatakan tidak sampai juga punya dalil. Jadi sudah sejak dulu seperti itu. Tapi wa madhabu ahli sunnati, adapun madhabnya ahli sunnah wal jamaah, ya, itu berpendapat ini, annalil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi, bahwa bagi manusia itu diperbolehkan memberikan pahala perbuatannya untuk orang lain. Secara umum itu kita diperbolehkan menurut mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wabihi qala Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat ini juga diucapkan oleh Imam Ibnu Hanbal, seperti di dalam kitab Al-Mizan ini. Di keterangan di akhir kitabil janaiz, ya, di kitab Al-Mizanul Kubra tadi. Ziyadatun minal faqir, ada tambahan lagi dari tadi Syekh Ahmad Subeki. Qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi ini mengatakan, sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqul, saya pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab. Idza dakhaltum, ketika kalian masuk al-maqabira, beberapa kuburan, faqra'u, maka bacalah bi Fatihatil kitab, membaca Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah. Wal ikhlasi, surat Al-Ikhlas, wal muawwidhataini, dan dua surat Al-Muawwidhatain. Jadi setiap kamu masuk kuburan itu bacalah ini, Fatihah, surat Ikhlas, kemudian Muawwidhatain. Makanya kalau kita tahlil itu selalu memulai dengan itu, nggih. Baca Fatihah dulu, kemudian Al-Ikhlas, Muawwidhatain, ya, terus baru disambung yang lain-lain. Ini memang ada dalilnya seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan seperti itu. Bahkan ini tidak hanya ketika kita tahlilan, maksudnya sudah masuk kuburan, linggih. Nah, dengan liwat saja itu juga sudah disunahkan. Ya, sekedar misalnya sambil naik motor begitu, ya, kita salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu kita sampaikan, setelah itu sempatkan baca surat Fatihah, surat Ikhlas, kemudian Muawwidhatain. Jangan malah kalau lewat kuburan melayu, dan gagem melayu ketakutan, menanek bengi-bengi atau sore-sore, ya kan? Ini salah gitu. Nah, kemarin itu saya mendapatkan cerita
dari salah satu teman saya di Jepara itu, tetangganya ini baru-baru ini itu ada yang setiap pagi itu kalau habis subuh kan pergi ke pasar. Kalau pergi ke pasar pasti lewat kuburan, dan dia selalu mengistiqomahkan kalau lewat kuburan itu membacakan salam, uluk salam di di depan kuburan itu mesti uluk salam. Nah ternyata kan memang kita sudah selama ini kan nggak ngeh ya bahwa itu disunahkan. Ternyata itu salam ini kan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal itu. Mereka bahagia sekali, saking bahagianya, karena istiqomah setiap pagi itu dibacakan doa. Tiba-tiba orang ini tuh seperti mendapatkan maziyah ya. Maziyah itu kelebihan ya, keistimewaan karena saking istiqomahnya membacakan salam. Terus dia itu didengeri suara ketika dia membaca salam itu, ahli kubur itu menjawab salam. Ruame banter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, akhirnya orangnya kok kaget dan ketakutan luar biasa sampai akhirnya nggak berani lewat kuburan itu lagi. Ya, jadi padahal ini sebenarnya mungkin bagi itulah jadi orang itu kalau istiqomah melakukan kebaikan pasti keluar buahnya. Makanya sampai dikatakan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Itu mesti metu buah ya. Jenengan misalnya nggak usah yang sulit-sulit lah istiqomahnya itu ora usah kudu sembahyang tengah wengi mboten, misalnya istiqomah baca sholawat atau istiqomah membaca ayat kursi atau istiqomah baca istighfar terus rutin setiap hari. Itu insya Allah nanti akan keluar buahnya ya, keluar karomahnya. Bentuknya apa ya kita nggak tahu, namanya karomah itu kan pemberian dari Allah, kita nggak bisa tahu. Satu dengan yang lain bisa beda-beda. Tapi insya Allah pasti ada. Kadang-kadang karomah itu bentuknya nggak harus seperti tadi misalnya. Enggak, misalnya bisa jadi jenengan itu punya karomah nek ngomong didungokno wong. Ya misalnya. Itu atau punya haibah. Itu juga karomah. Kan kita nggak tahu kenapa kok pokoknya nek wis ngomong dhek mantep aku. Padahal ya omongannya ya podo karo liya-liyane, tapi kalau dia ngomong itu hawane mantep. Nah, ini namanya haibah. Salah satu haibah ini juga bisa jadi karena jenengan ada amalan yang diistiqomahkan. Misalnya, tapi ya kita nggak tahu. Nek jenengan tahu jadinya ya ora ikhlas. Ya kan nanti ya kok cuma wani karo aku, kalau saya ini punya haibah loh. Nah, jadinya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak ada karomahnya ya. Nah ini gitu. Jadi ini ketika kita masuk kuburan tadi disunahkan untuk membaca Fatihah, surat Ikhlas dan Muawwidzatain ya. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabiri, dan jadikanlah pahala bacaan-bacaan itu li ahlil maqabiri untuk para penduduk kuburan. Jadi kita hadiahkan, bukan untuk kita sendiri tapi untuk mereka. Fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya thawab tersebut itu bisa sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru, dan menurut kaul yang dipilih ya, yang ikhtiar yang dipilih, ayyaqulal qari'u ba'da faraghihi. Nah, tadi niat bahwa pahalanya itu disampaikan kepada ahli kubur itu diucapkan setelah dia selesai mengatakan ini Allahumma ausil atau wal ikhtiyar ayyaqul qari ba'da faraghi. Jadi begini, setelah kita membaca tadi surat Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, maka setelahnya itu kita berdoa. Lalu bacaan doa itu begini nih, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Nah, ini makanya biasanya kita pakai untuk doa tahlil ya. Allahumma ya Allah ausil, mugi sampaikan panjenengan ya, semoga jenengan sampaikan thawaba ma qara'tuhu, pahala apa yang saya baca, ila fulanin, kepada fulan, kepada siapa-siapa jenengan sebut. Ya, ini makanya kita kalau doa tahlil mesti ada disebut ini. Allahumma balligh wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma staghfarna, disebut kabeh boleh. Kalau kamu jenengan bilang ma qara'nahu itu sudah cukup, enggak harus ma sabbahna, ma staghfarna, ma sholaina, berarti diperinci lagi. Yang namanya ma qara'na tadi kan ya ada Quran, ada tasbih, ada tahlil, ada istighfar, semua ada sholawat gitu. Itu sudah cukup. Tapi kalau orang sini masih belum mantap tuh ambai maleh ya bagus, nggak apa-apa ya. Seandainya mboten tidak apa. Tapi ila fulanin,
Biasanya kalau kita mulai ila hadrati habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai alihi sahbihi ya ulama siapa semuanya disebut khususan kepada siapa. Nah niki biar kita bisa menghadiahkan tadi pahala bacaan itu. Wa fi majmu'i thalathir rasail, dan di dalam kitab Majmu'u Thalathir Rasail lil Allamah Muhammad Al-Arabi, miliknya Imam Al-Allamah Muhammad Al-Arabi, ada ucapan ini, anna qira'atul Qur'ani 'alal amwati jaizatun. Sesungguhnya membaca Quran yang pahalanya diberikan kepada orang-orang yang meninggal, membacakan Quran orang-orang yang sudah meninggal, jaizatun itu boleh, itu wenang. Yasilu thawabuha, pahalanya juga bisa sampai lahum kepada amwat. Inda jumhuri fuqaha'il Islam, menurut jumhurnya atau mayoritas ahli fikih Islam. Ini di sini ahli sunnati ya. Mungkin akan lebih enak kalau ada tambahan la'ala shawab min ahli sunnati. Jadi jumhur fuqaha'il Islam min ahli sunnati, dari golongannya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi golongan ahli sunnah wal jamaah. Wa in kanat bi ujratin ala tahqiqis, meskipun hal itu dengan diopahke ya. Jadi kamu ngopahke orang itu juga boleh. Kita nggak bisa baca sendiri, misalnya saya kebetulan ini nggak bisa baca Quran, saya ngundang orang yang membaca Quran, kemudian dibilangin ini nanti pahalanya saya hadiahkan kepada si A si B, ini boleh ya. Jadi diopahke alat tahqiqi menurut kaul yang tahqiq. Nah ini makanya sekarang kita juga sering misalnya ngundang tahtiman bil ghaib ya, para hafidhah itu diundang untuk menghadiahkan bacaannya kepada orang-orang yang kita tuju, orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man dakhalal maqabira tsumma qara'a Fatihatal kitab. Man dakhalal maqabira, barang siapa yang masuk kuburan, tsumma qara'a Fatihatal kitab, kemudian ia membaca Fatihahnya Al-Qur'an, surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur, dan surah alhaakumut takatsur. Tsumma qala, kemudian ia berkata, yang orang tadi, inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat. Ini sesungguhnya saya ja'altu, menjadikan saya thawaba ma qara'tu, pahalanya bacaan-bacaan yang sudah saya baca tadi, min kalamika, dari kalam panjenengan ya Allah, min kalamika, dari kalam Allah, kalam panjenengan ya Allah, saya kirimkan, saya jadikan pahala itu li ahlil maqabiri, kepada orang-orang penduduk kuburan, minal mu'minina, dari golongan orang-orang yang beriman, wal laki-laki, wal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang beriman, kanu syufa'a alahu ilallahi ta'ala, maka orang-orang ahlul maqabir tadi itu akan menjadi penolong. Kanu, maka orang-orang tadi ahlul maqabir minal mu'min wal mu'minat, syufa'a itu orang-orang yang akan menolong lahu, kepada man dakhala tadi, orang yang masuk kuburan, ilallahi, kepada Allah. Jadi kita kirim doa itu juga bukan kemudian mereka lupa, tapi mereka akan membantu kita untuk menolong kita kepada Allah ya. Makanya kalau kita mau tawasul itu kan begini, baca dulu Fatihah, kirim Fatihah dulu, baru kita tawasul minta tolong apa. Kenapa? Karena begitu mereka kita hadiah, ya senang tadi, akhirnya juga mau membantu kita. Jadi ini hubungan yang masih kuat antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidupnya. Wallahu a'lam, dan Allah adalah zat yang lebih mengetahui. Sudah habis pembahasan tentang thawab ya, pahalanya bacaan dan sedekah kepada mayit. Tsumma qala asy-syaikhu, kemudian asy-syaikh yaitu Kiai Ali Maksum,
berkata, nafa'anallahu bi'ulumi, berkata apa ini? Al-mithalus tsani, masuk ke pembahasan contoh yang kedua, hal-hal yang kemarin diperdebatkan itu. Contoh yang keduanya adalah ini. Hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Hal li sholatil jum'ati, apakah di dalam sholat Jum'ah itu sunnatun qabliyatun, memiliki sunnah qabliyah amla atau tidak? Jadi sunnah Jum'atan itu punya sunnah qabliyahnya enggak, seperti di dalam sholat zuhur apa tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat yang termasuk sering diperdebatkan. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Ya enggak, yang namanya Jum'atan itu bukan sholat zuhur, berarti ya tidak ada. Ada yang bilang ya enggak, Jumat itu adalah zuhurnya dino Jumat, maka ya ada sunat qabliyahnya. Nah, ini ada perdebatan di situ. Wahada aidan minal masail far'iyati, dan ini juga termasuk masalah-masalah yang cabang, al istihadiyati, yang berhubungan dengan masalah yang istihadiyah, ya, yang merupakan hasil ijtihadnya ulama. Jadi memang di situ ada perbedaan pendapat. Allati la yambaghi tabadul ingkari fihi, yang mestinya tidak perlu terjadi saling bertengkar, saling mengingkari antara satu dengan yang lain. Karena ini masalah yang furu'iyah, jadi nggak perlu tukaran, nggak perlu berantem kalau dalam soal masalah furu'iyah itu, ya. Nah, kalau masalah usuliyah beda lagi. Kalau masalah usuliyah kita harus jelas, yakin, oh iya ini itu nek bener dipakai, kalau enggak jangan, karena ini masalah usuliyah. Karena masalah itu berkaitan dengan keimanan kita. Amma Syafi'iyatu, adapun Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah, jadi pengikutnya Imam Syafi'i, faqalu, mereka berkata, na'am lil jum'ati sunnatun qabliyatun. Iya, jadi di dalam mazhabnya Syafi'iyah ini, pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa sholat Jumat itu memiliki sholat sunat qabliyah, ya. Kadzuhri, sebagaimana sholat zuhur, li haditsin, karena ada hadis fiha yang menjelaskan tentang sunnah qabliyahnya Jumat ini. Nah, itu penjelasan dari Imam Mbah Ali Maksum. Terus ditambah ini ziyadatun minal faqir, ada tambahan dari Imam Ahmad tadi, Imam Subeki Masyhadi tadi, ya. Wali khabari Muslimin, dan juga karena ada hadis dari Imam Muslim. Bunyinya ini, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli qablaha arba'an. Idza shalla ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu salat al-jum'ata, salat Jumat, falyusalli, maka salatlah qablaha, sebelum Jumat tadi, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah salat Jumat arba'an, 4 rakaat, ya. Berarti ini kan menunjukkan bahwa sebelum salat Jumat itu ada qabliyah, setelahnya juga ada ba'diyah. Qabliyahnya sama persis dengan zuhur, 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat. Lho mboten 2, Bu. 2 itu melakukannya 2-2, nggih. Tapi qabliyahnya itu ada 4. Jadi 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad, ya. Yang ba'diyah juga sama, 2 rakaatnya muakkad, yang 2 rakaatnya adalah ghairu muakkad. Itu sunnahnya begitu. Jadi jenengan kalau mau sempurna ibadah itu, kalau sholat zuhur itu jadinya full itu 12 rakaat, ya. Pernah? Belum. Sami. Minimal 2 rakaat lah, kalau tidak mau yang 12 rakaat, nggih. Ya 8 rakaat, 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat zuhurnya, 2 rakaat setelahnya. Ya wis minimal itulah, minimal, ya. Jangan sampai tidak pernah sholat qabliyah ba'diyah, ya. Kenapa? Karena ibadah sunnah itu bisa nggajuli, ya, bisa memenuhi kekurangan ibadah wajib kita. Kadang-kadang kan jenengan tuh sholat, bukan jenengan sih, saya juga, ya. Saya kalau sholat itu kan ngelamun, nggak khusyuk, ya. Apalagi kalau mak-mak itu kan kalau ingat barang yang hilang mesti ingatnya di ketika sholat. Bener nggak? Ya, jadi semua yang lupa itu ingatnya ketika sholat. Itu menunjukkan sholatnya khusyuk banget, ngasih lali karo Gusti Allah. Ya, begitu. Jadi
hal-hal yang kurang seperti itu kita kadang-kadang bacanya kecepatan, kesusu, salah anaknya nangis, ya kan, kompore mau wis gosong, ya kan, mambu ini atau penterane kodanan. Nah, akhirnya sholatnya terburu-buru. Nah, mungkin sholat kita menjadi cacat, kurang sempurna. Nah, yang bisa nambeli ini salah satunya adalah ibadah-ibadah sunnah kita. Maka jangan males untuk melakukan ibadah, terutama niki di bulan Ramadan ya, yang pahala itu dilipat gandakan gitu. Setane dibondo ya. Tapi setane dibondo wong awake dhewe ya minasyaitonir rajim ya. Aja nyalano setane dibondo karo Gusti Allah, tapi kita sendiri kadang-kadang masih malas diamuk setane. Wali khabari Tirmidzi, dan juga karena ada hadisnya Imam Tirmidzi Anna bin Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud karena ada yusolli. Jadi Ibnu Mas'ud ini dulu sholat qablal jum'ati, sebelum sholat Jum'ah, arba'an 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah Jumat arba'an 4 rakaat. Jadi selain hadisnya Imam Muslim juga ada hadisnya Tirmidzi yang isinya sama. Wadzahiru, adapun menurut qaul yang zahir ya, itu annahu bitauqifin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat qabliyahnya Jum'ah ini adalah kesunahannya itu berdasarkan tauqifi minan nabi. Jadi kita tidak tahu alasannya, tapi mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Jadi tauqifi itu ngikuti apa yang datang dari sana tanpa kita tahu penjelasannya apa. Ya, itu namanya tauqifi. Tauqifiyun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha Bajuri, ini di dalam kitab Al-Bajuri penjelasannya begitu. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullahu. Imam Syekh Ali Maksum, pengarangnya tadi kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah ini yang sudah ditahqiq oleh Kiai Ahmad Subaki tadi. Beliau mengatakan qala Al-Qurdiyu, Imam Al-Qurdi itu pernah berkata ala Bafadhalin, kepada Imam Bafadhal, fi babi salatil jum'ati, di dalam bab salat Jum'ah. Apa ucapan ini? Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyatir rak'ataini qablal jum'ati ma sahahahu Ibnu Hibban. Jadi pendapat yang lebih kuat yang bisa dipegangi di dalam urusan pensyariatan salat 2 rakaat, salat 2 rakaat sebelum Jumat, itu adalah hadis yang diriwayatkan, hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban min hadithi Abdullah bin Zubair, dari hadisnya Abdullah bin Zubair marfu'an, dengan berupa hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Maka hadisnya ini sahih. Apa itu hadisnya bunyinya? Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Jadi ini ma min sholatin, tidak ada salat illa wa bainaha rak'ataini, illa wa bainaha rak'atani, kecuali di antara keduanya itu terdapat sholat 2 rakaat. Jadi maksudnya tidak ada sholat kecuali dia itu selalu didahului atau diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah ada qobliyah dan ba'diyahnya. Dan semua sholat itu seperti itu gitu. Pasti ada didahului atau diakhiri, atau didahului dan juga diakhiri. Nah, itu hadis yang sahih yang marfu' tadi dari hadisnya Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair. Nah, ini menjadi dasar yang kuat. Kalau begitu Jumat juga termasuk sholat fardu maksudnya ya. Berarti kalau begitu ya dia punya sholat sunnah qabliyah sebagaimana sholat zuhur. Ziyadatun minal faqiri, ini ada tambahan dari Imam Ahmad As-Subki lagi. Wa fi Fathil Wahhabi, dan di dalam kitab Fathul Wahhab juz awal sahifah 65 itu khabarus syaikhaini, ada hadisnya Imam Bukhari Muslim, yaitu hadis baina kulli adzanaini sholatun. Hadisnya Imam Bukhari Muslim ini, di antara setiap 2 azan itu terdapat sholat. 2 azan itu maksudnya adalah azan dan iqomah ya. Setelah azan, sebelum iqomah selalu ada sholat, yaitu maksudnya sholat sunnah qabliyah. Karena setelah selesai sunnah qabliyah kita biasanya dikomati terus sholat fardu. Summa qala syekhu,
Kemudian Syekh yaitu Imam Ali Maksum tadi, Mbah Ali Maksum itu ngendikan wa qala al-Qurdi aidan, begitu juga Imam Qurdi berkata lagi wa ra'aitu naqlan. Saya melihat secara nukilan an syarhil Mishkah dari syarah kitab Al-Mishkah li Mulla Ali Al-Qari, miliknya Imam Mulla Ali Al-Qari, manassuhu, bunyi nasnya ini wa qad jaa bisanatin jayyidin kama qalahul Iraqu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Jadi ada ungkapan yang dinukil dari syarah kitab Al-Mishkah yang bunyinya ini wa qad jaa bisanatin jayyidin, telah datang dengan menggunakan sanad yang jayyid, yang bagus, kama qalahul Iraqi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Iraqi, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, dulu beliau itu sholat qablaha arba'an, sebelum Jumat ya, itu arba'an, 4 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat baru sholat Jumat. Itu dulu Nabi melakukan itu. Berarti ini termasuk menjadi dalil kesunahannya melakukan qobliyahnya Jumat. Wa fi Sunan At-Tirmidzi, di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi ini punya kumpulan kitab hadis, punya kumpulan hadis disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Ya, ini kenapa kok dinamakan Sunan? Nah, ini kalau di dalam ulumul hadis dijelaskan. Jadi kitab kumpulan hadis itu namanya macam-macam. Ada yang namanya Musnad, ya, Musnad Ibnu Hambal, ada yang Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, ada namanya kitab Al-Jami', ya, seperti Sahih Bukhari, Muslim itu kitab Al-Jami'. Nah, ini model kitab ya. Jadi kitab kumpulan hadis itu modelnya banyak. Nah, kalau yang Sunan itu adalah kitab hadis yang disusun menggunakan urutan bab di dalam fikih. Ya, biasanya kitab fikih itu kan kalau di urutan babnya dimulai dengan toharoh, setelah itu sholat, ya, setelah itu zakat, puasa, haji, baru masuk di muamalah, munakahah, ya kan, itu di belakang. Nah, kitab hadis yang susunannya seperti itu disebut kitab Sunan. Ini beda dengan Al-Jami'. Kalau jangan buka kitabnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tidak seperti itu. Tapi pertama kalau tidak salah malah justru dimulai Kitabul Iman. Ya, karena namanya Al-Jami' itu dia mengumpulkan seluruh bab di dalam hadis. Ada soal fikih, ya tauhid, ya akhlak, ya apapun. Pokoknya yang hadisnya Nabi yang sahih dikumpulkan jadi satu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi tidak mengikuti urutannya kitab fikih. Nah, kalau Sunan itu babnya seperti di dalam kitab fikih. Wa fi Sunan Tirmidzi, di dalam kitab Sunan Tirmidzi, li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yaqra'u bihi, miliknya Imam Ahmad Syakir di dalam bab ma jaa ma yaqra'u bihi fi sholatis subhi, dalam bab tentang apa yang harus dibaca ya, ketika di dalam sholat subuh hari Jumat. Mana suhu, bunyi nasnya ini kana Ibnu Umar yutilu as-sholata. Ibnu Umar itu dulu memanjangkan sholatnya qablal jumu'ati, sebelum sholat Jum'ah. Wa yusolli, dan sholat Ibnu Umar ba'daha, setelah Jumat tadi, rakaataini 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya Imam Ibnu Umar. Wa yuhaditsu, dan menceritakan Imam Ibnu Umar ini kana anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah itu kana yaf'alu dzalika. Dulu Nabi juga melakukan hal itu menurut Ibnu Umar. Jadi beliau kalau sebelum sholat Jumat itu sholat 2 rakaat, lalu sholat Jumat dengan berjamaah, lalu setelah itu sholat lagi 2 rakaat di rumah. Qala fi ainil ma'bud, diucapkan atau pengarangnya kitab Ainul Ma'bud berkata, qala Nawawi, Imam Nawawi telah berkata fil Khulasati, di dalam kitab Khulasah, sahihun ala syartil Bukhari. Jadi ada riwayat yang sahih dengan mengikuti syaratnya Imam Bukhari. Wa qala al-Iraqi, jadi hadis di atas itu hadis yang sahih menurut standar sahihnya Imam Bukhari. Jadi hadis tadi yang tentang Ibnu Umar itu adalah hadis sahih ala syartil Bukhari.
Wa qala al-Iraqi, menurut Imam Iraqi ini ia berkata fi syarh Tirmidzi, dalam syarahnya kitab Sunan Tirmidzi, isnaduhu sahihun. Hadis di atas itu sanadnya sahih. La jaroma, tidak ada keraguan. Jadi itu pasti, jadi sudah jelas sekali. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi, dan telah diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. An ahkamil fuqaha'i, diambil dari kitab dinukil dari kitab ahkamil fuqaha fi muqarraratin nahdlatul ulama'i al-juz'il awal. Kitab ahkamul fuqaha ini adalah kitab yang mengumpulkan hasil putusan-putusan bahsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya. Jadi semenjak dari mulai muktamar pertama sampai sekarang itu hasilnya selalu dikumpulkan. Nah, kumpulan ini itu dinamakan ahkamul fuqaha. Dulu yang pertama kali mengumpulkan adalah Kiai Abdul Jalil dari Kudus ketika pada muktamar ke-20 ke-17 ya kalau tidak salah ya. Jadi pertama sampai muktamar ke-17 kalau tidak salah, ingat saya, itu dikumpulkan menjadi kitab ahkamul fuqaha. Sampai sekarang juga dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan minggu depan. Ini sudah hampir jam 11. Nanti kita nggak bisa selesai ya kalau sampai jam 11 lebih, kasihan sudah terlalu siang. Begitu, nanti kita lanjutkan lagi al-mithalus tsalitsu wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.